Di Singapura itu Bu, kalau kita jalan gini, begitu ada mobil jalan, kita nyebrang mobilnya stop. Coba kalau di Banggai, jadi rentai ya itu. Iya kan? Di Singapura enak kita. Dia mobil jalan, kita nyebrang dia stop. Jadi kalau di Singapura ada yang moto-moto, yang motonya sambil ke pinggir jalan, mobil macet, yang dipoto di pinggir jalan, yang motonya sampai ke tengah jalan, nah itu pasti Indonesia. Tidak hafal mereka sana. Gitu. Yang bisa bikin mobil macet di Singapura itu cuma orang Indonesia. Nah itu pula. Ya. Statusnya. Ya. Ya. Iya makan Bu, tapi tahu sendiri lah ya kan Indonesia Bu ya. Kita tak bisa nutupin Bu ya. Kita di Batam waktu kejadian COVID itu kita dapat bantuan itu tak sebulan sekali. Kalau Bapak ke Singapura atau Ibu ke Malaysia, enak kami Bu orang ke COVID. Duduk di rumah tiap bulan dikasih uang. Pergi Singapura. Sembako dikasih. Malaysia itu uang sembako. Indonesia COVID kita harus kerja, kalau tak makan. Memang ada bantuan kan, cuma tak cukup. Warga Batam ini banyak kan, Indonesia lah. Kita punya 270, itu yang tercatat. Kalau nggak tercatat, 300 juta ada kita. Apalagi Batam. Batam itu penduduknya diperhitungkan cuma 1.500.000 saja. Tapi kalau saya memprediksi bisa 2 juta lebih. Itu termasuk yang terdata dengan yang nggak terdata. Kalau terdata itu sekitar 1,5 juta. Jadi 500 ribuan itu atau sampai 1 juta itu betul yang tak terdata. Nah, cuma enaknya Batam ini, kotanya kecil, tapi maju, tak ada macetnya kayak Jakarta. Kita disebut miniaturnya Jakarta. Orang Jakarta kalau ke Batam nyebutnya Batam ini kota seribu ruko kata dia. Karena sama kayak ibu bapak, dilihatnya kok ruko semua gitu. Rumahnya mana gitu kan? Nah itu. Jadi mereka sebutnya seribu ruko kalau orang Jakarta. Dan mereka juga kaget, kok Batam tak ada macet? Ya iya, mereka jalannya tol tapi macet. Harusnya kan kalau macet jangan namanya tol kan Bu? Til harusnya. Iya kan? Dan kalau macet itu til harusnya. Kalau tol itu harusnya lancar gitu kan? Iya. Gitu. Batam tak ada jalan tol tapi lancar gitu kan? Nah kalau mobil Bu, ini mobil-mobil nih Pak, mobil kita banyak mobil Singapura dulu, sekarang sudah agak berkurang. Ini gara-gara Sulawesi komplain sih. Tapi murah mobilnya? Iya. Itu Batam Pak, tak ada itu Innova itu. Innova, Agila. Ada. Itu. Agia. Agia. Ya. Agila itu sama apa itu Salia. Itu. Iya. Itu tak ada dulu. Chris, apa itu? Iya itu, mobil apa itu? tak ada tuh. Mobil kita di sini dulu Pajero, Pak. Itu kalau sekelasnya Pak Kabit nih, maaf Pak Kabit ya. Itu kalau tak pakai Pajero, tak keren di Batam. Bener. Tapi murah mobilnya. Murah mobilnya. Mobilnya itu sekitar cuma 80 juta aja itu. Iya dari Singapura. Cuma tak boleh keluar dari Batam. Ya, Altis mobil kita. Itu kalau pemerintahan kayak orang-orang di sebelah ini, itu mobilnya mobil bekas semua. Dari Kabrik, Kadis, Wakatis, Watis, Hatis. Semuanya kok yang dis itu, semuanya mobilnya bagus-bagus. Nggak ada yang pakai Avanza, nggak pakai. Iya, Avanza, Agila itu tak ada pakai mobil bawah. Tak ada. Ya dulu sekarang sudah. Sekarang mah Ibu, kalau Ibu lihat kunjungan, saya tak kunjungan ke Dispar ya. Kalau kunjungan ke Dispar, lihatlah tak ada tuh mobil dari awalnya mobil Agila itu. Ada orang Dispar datang mobil. Tanya tuh. Tanya aja Pak Ardi, ada nggak stafnya yang pakai Agila itu? Tak ada. Minimal Agila itu kalau nggak salah sekitar 150-an aja. Aslinya harga harga Agila itu kan cuma 85, itu kan mobil India itu. Iya. Harganya kalau Jakarta waktu dia buka 85. Begitu kena pajak 125. Masuk Batam 150.
Pajero dari Singapura cuma 100 juta cuma. Pilih siapa? Pilih mana? Iya, Pajero aja. Kalau mau cepat kabit, Pajero. Apa tuh? Terus mobil apa besar-besar tuh, Pak? Pajeko. Ras. Kalau ras Fortun. Fortuner. Itu kelas-kelas cepat kabit tuh. Iya, besok lah saya tunjukin mobil-mobil saya. Mobil saya kalau lagi kerja gini saya taruh aja di showroom saya. Ada Lamborghini, ada Lambemu, ada juga. Lamborghini itu Bu aslinya dari Lambemu. Itu kan Lamborghini itu bahasa Jawa. Karena orang Barat tak tahu kan dari Lambemu agak sama saya lah Lamborghini aslinya Lambemu. Jadi di Batam nih dulu mobilnya keren-keren. Jakarta itu dia sombong punya mobil apa tuh? Limosin. Jakarta nggak ada, Batam ada limosin. Tapi agak kecil dikit limosinnya. Nah, tapi sekarang sudah nggak boleh lagi. Oke, kita sudah sampai nih Bu. Saung Sawargi. Saung Sunda Sawargi kita makan dulu ya. Sudah makan, balik hotel tidur. Besok baru kita lagi. Hotelnya nggak ngasih lahan, nggak ngasih izin. Nah, sekarang kan sudah diprediksi sangat enak. Nah, sekarang saya mau kenalin. Hotel ini ada hotel juga, Hotel 01. Ini Hotel 01 tadinya mau dibikin mall, punyanya Tommy Soeharto. Waktu kejadian kerusuhan 98 mangkrak. Sekarang dia bangun hotel. Nah, ini Hotel 01. Nih. Makanya dia kayak apartemen. Nah, di sebelahnya lagi ini ada Hotel Fir'aun. Coba lihat sebelah kiri. Pernah kan Hotel Fir'aun? Belum? Nah, nih Hotel Fir'aun. Dia kan gelap tuh. Tuh banyak patung-patungnya tuh. Namanya Hotel 01 sebenarnya. Karena tak populer 01 ini dinamakanlah Hotel Fir'aun. Tuh ada piramidnya, tuh patung-patungnya. Ya. Karena kalau kita masuk nginep di hotel sini, kita jadi umatnya Fir'aun. Benar. Karena di sana tempat hiburannya. Masuk sana ramah-ramah. Karena saya pernah bawa tamu ke sini. Istri Firaun. Iya, masih bilang gelap di sini. Lampunya kelap-kelip suasananya. Waduh. Berarti banyak istrinya. Banyak situ. Jadi kalau ibu mau nginep sini, Di mana? Firaun. Asal gratis. Saya tidak. Kalau nginep di hotel situ tak pakai baju pun tak apa gitu. Ya maksudnya karena ada kolam renangnya gitu loh. Kalau mau berenang gitu. Ya. Tapi banyak di situ yang nginep. Banyak orang-orang Singapura suka situ. Orang-orang India suka di situ. Nah, itu hotel. Ini kalau malam karena kita tak terlalu besar ini ya, jadinya ya susah gitu kan. Mau ini. Nah, cuma saya mau ngasih umum untuk besok. Nah, ini untuk besok nih Bu, ya. Besok kita jam 9 pagi. Ibu. Besok kita jam 9 pagi harus sudah di dalam bis. Ya. Bukan baru mau makan, bukan baru mau sarapan ya. Jadi jam setengah 9 atau jam 8 deh sarapan. 1 jam kan santai ya. Jangan jam setengah 9 juga, nanti buru-buru makan sarapan. Jam 9 kita harus sudah di dalam bis. Kita belajar on time. Karena kenapa? Di Singapura Bu, ini saya kasih tahu Singapura. Nanti kalau kita di Singapura, bisnya tak nunggu. Jadi dia nurunkan kita, mobilnya pergi jalan. Dia bilang nanti saya jemput 30 menit. Nanti 30 menit dia datang. Kalau kita tak ada, ditinggal sama dia Bu. Kita tak bisa komplain. Bye-bye. Nah, itu dia tidak. Tolong, Singapura dia on time. Dia tak ada istilah. Saya kan nggak ada, 5 menit ya 10 menit ada. Nah, itu ingat sekali. Ini sebagai pengingat dari awal aja. Singapura itu bukan Indonesia. Kalau Indonesia, kalau bisa diundur ngapain tepat waktu. Kan gitu. Jam 9. Ya, kalau bisa 9.15, kenapa harus jam 9? Indonesia kan gitu. Nah,
Kalau Singapura enggak. Dia jam 9 benar. Gitu. Jadi kita besok kalau dia bilang foto-foto di sini, 30 menit Bu, bermain 30 menit aja. Oh, saya masih ada gaya yang ke 100 belum, Sudahlah 99 aja kali. Ya. Daripada ketinggalan bus. Ya. Itu ya. Karena di sana banyak tempat foto-foto. Ya. Jadi di sana foto dikasih waktu 30 menit. 15 menit dikasihnya gitu waktunya. Ya. Dan kalau besok kita ke Singapura, ibu pakainya sepatu skate, ya. Jangan pakai yang hits itu yang ada tongkatnya itu. Nanti susah karena jalan. Terus juga kalau bisa jangan pakai rok. Pakai apa nih Bu? Celana. Apa tuh? Biar enak. Karena kita di sana banyak jalan nanti. Ya. Jadi besok kalau kita ke Singapura, bawa yang perlu aja Bu. Telur rebus dari hotel jangan dibawa, ya. Tak boleh masuk ke Singapura itu. Ya. Bawa kue itu, kalau kue itu masih boleh lah. Tapi kalau nanti imigrasinya minta ada meriksa tas, coba periksa tasnya. Kalau ada kue, kasihkan aja. Tapi telur rebus itu dia agak marah. Gitu. Telur rokok Tak boleh. Rokok tak boleh, Pak? Tak boleh. Ya. Satu batang pun tak boleh. Nanti satu hari istirahat merokok ya. Kena, boleh. Apa? Kalau mau kena boleh. Air mineral. Air mineral boleh. Islam permen. Permen karet. Permen karet tak boleh. Nah, kalau ibu makan permen, bungkusnya jangan sekali-sekali dibuang Bu ya. Kantongin Bu. Kalau ibu nggak mau ngantongin, kasihkan ke kantong kawan. Ya. Karena kalau ibu buang sampah, ingat ya, sampah $300. Saya nggak tanggung jawab kalau ibu kena $300. $300 itu Bu, bukan di kantor polisi bayarnya, di tempat. Ini umpamanya ibu turun nih, ibu habis makan dari bis, makan permen nih kan, ibu buang aja terekam CCTV. Hitungannya dalam 5 menit polisi datang. Di sana polisinya nggak kelihatan. CCTV semua. Tapi kalau ada yang buang sampah, ada kecelakaan atau ada apapun, hitungannya menit ya. 15 menit itu udah terlalu lama. Biasanya dalam 3-4 menit itu sudah nongol. Karena dia polisinya itu juga banyak pakai preman gitu. Nah, jadi kalau ibu buang sampah, ya, terekam CCTV, dia CCTV-nya bukan nyambung ke kantor, Bu, nyambungnya ke handphone polisi itu. Jadi siapa yang terdekat dia yang hampirin. Nah, jadi kalau ibu buang sampah langsung didenda $300, 3 juta lebih. Kancis juga. Nah, maaf kata, saya punya teman-teman yang sama saya pernah kena $300 sampai nangis. Nah, itu tak ada ampun Pak ya. Kita tak ada bisa main tawar-menawar. Itu enaknya Indonesia. Kalau Indonesia tolonglah Pak Kabir, tolonglah ajak saya pergi. Aja sama Pak Kabir. Kalau polisi kan, kau ikut masuk ke penjara, kita awaknya juga dibawa ke penjara. Nah, sana. Jadi tak ada namanya nego-nego. Ya, tak bisa tawar-tawar. Ya. Nah, itu sampah. Di dalam bis juga, ibu tak boleh makan. Di Singapura makan kue, apalagi es krim tak boleh. Cuma boleh minum aqua, minum Coca-Cola yang berwarna tak boleh dalam bisnya. Nah, ini saya ingetin. Jadi kalau ibu beli makanan, makan di dalam bis, itu suka diprototin. Sopirnya kebanyakan Cina, dia tak bisa bahasa Indonesia. Nah, kadang bahasa Inggris pun dia tak bisa. Diprototinnya dari kaca spion kayak gini. Mobil kita tak berjalan-jalan, Bu. Sampai saya kenapa mobil tak jalan? Bang, saya tanya kayaknya, mobil tak jalan, bisa. Ada yang makan rupanya. Dia taruh. Nah, lampunya di belakang makan sembunyi begini, taruh ke sopir. Tak berjalan mobilnya. Mau turun atau dibersihkan dulu. Itu kata dia. Jadi hati-hati Bu ya. Kalau mau minum boleh, minum aqua boleh. Tapi itu pun bukan nyebutnya aqua. Ya, mineral water. Jadi kalau ibu susah minum water, jadi bukan aja mineral. Jangan aqua, Bu. Karena kalau ibu ke toko juga, atau minum aqua, nanti yang keluar bencong. Benar? Ya, aqua itu kalau di sana itu bencong. Aqua gitu. Jadi nggak boleh sebut aqua, sama kayak Malaysia, aqua gitu. Aqua itu bencong. Nah, jadi minumnya mineral.
saya mau minum air mineral. Ya, air mineral water gitu kan. Kalau mau beli minum itu mineral. Hah? Air apa bu? Oh, ibu ada sakit? Ada sakit? Boleh lah. Nanti kalau ditanya bilang aja. Tapi jangan kopi bu ya. Kalau ibu puasa tak boleh bu. Kalau kopi teh tak boleh. Tapi kalau bilang air panas saya buat itu boleh. Obat juga, kalau obat juga jangan sembarang obat ya. Obat apalagi obatnya serbu. Kalau obatnya kapsul bisa. Kalau yang serbu, ada kan obat serbu? Kayak oh, kalau sirup tak mengandung alkohol bisa bu. Kalau sirup umpamanya obat OBH kan, obat batuk hitam bisa. Ya vitamin boleh. Tapi jangan yang serbu. Ada yang obat serbu gitu bu. Kenapa? Ya itu suka panjang periksanya. Padahal memang obatnya takutnya narkoba. Singapura itu bu nggak kejam bu ya. So, kalah Pak. Singapura itu kalau kita narkoba itu tak ada ampun bu. Hukumnya hukuman mati di sana. Hukuman penjara. Nah Indonesia Yang penting masih cuma boleh 1 tahun aja. Apalagi ada duit 5 bulan aja. Nah, kalau di sana tak ada ampun sama kayak Malaysia. Jangan dipaksa Ya. karena Negara sana Jangan itu negara dipaksa. bebas, tapi masalah narkoba nanti dia dibawa sama cepat. Adi besok. Tapi kalau minum alkohol boleh di sana. Tak boleh itu minum alkohol di simpang. Maksud saya itu di simpang gini. Maksudnya dari Bapak beli minuman, nongkrong di simpang kayak di Banggai sana kan. Nah, ditangkap sama polisi itu. Sama Batam. Di Batam ini minuman bebas Kalau jual. besok kalah ganti aki Minuman alkohol bebas apa aja ada. 100 Tapi tak boleh minumnya di luar. Kalau itu Bapak bawa ke hotel, Kayaknya ganti aki. boleh. Saya sering bawa tamu dari Ambon Maluku, dia suka beli minuman. Itu pun cuma 1 botol, 1 liter, makan 1 botol cuma boleh bawa 3 liter Nanti kalau aja. anu saya telepon. Jadi kurang lebih 2 botol. Iya. Iya. Kalau keluar Batam ya mau bawa oleh-oleh lah gitu kan. Nah, apa yang kecil-kecil tuh ada yang hias. Nah kalau mau minumlah di tempatnya. Sama Singapura kayak gitu juga. Singapura dia agak ketat bu ya. Nah, hati-hati. Nah masalah masuk Singapura gimana nya? Besok lah saya cerita lagi. Gitu. Kalau sekarang saya cerita habis bahan saya nggak bisa ngomong lagi. Iya. Yang pasti itu karena yang ibu-ibu ini satu aja penyakitnya kalau Singapura, ya suka buang sampah itu, ya kan? Tapi bu tenang saja, ya Pak ya. Kita masuk Singapura mereka paling suka dengan kita, ya. Karena saya pernah ditanya sama guide Singapura, Elzam, saya mau tanya, kenapa orang Indonesia itu kalau ke Singapura atau keluar kalau jalan-jalan pasti mau belanja? Nah itu dia tanya. Emang kenapa? Saya sering bawa India katanya. Saya sering bawa Eropa. Saya sering bawa Cina. Tapi tak belanjanya tak macam gitulah. Maksudnya itu tak terlalu banyak gitu kan. Biasa-biasa aja. Kenapa? Ya saya bilang Indonesia itu kalau diatur oleh-oleh itu bukan untuk dia sebenarnya. Benar nggak bu? Dia yang begitu diatur yang dipikirkan dia ibu tetangga, bapak tetangga, ya anak tetangga, anak di rumah, ya kan? Nah, kadang sampai kampung pun dia lupa. Saya buat saya apa, gitu kan? Gitu biasanya. Karena kalau dia jalan-jalan keluar dari kampungnya, terus dia tak belanja, ya tak ketahuan. Orang Indonesia itu tak gampang percaya. Dari mana? Orang Singapura, mana buktinya? Tak ada, tak percaya. Ya kan? Apalagi kalau tak beli souvenir-souvenirnya. Tak ada kasih oleh-olehnya, atau nggak percaya, ngomong aja dia itu. Nah itu. Oh, orang Indonesia gitu. Lalu orang India itu memang tak pernah belanja bu. Eropa, Cina itu tak pernah belanja. Karena kenapa? Mereka tur itu memang betul-betul tur. Gitu. Kalau Indonesia itu cuma mau belanja aja. Cuman ada uniknya kata dia. Di Singapura itu bu, kalau kita jalan gini, begitu ada mobil jalan, kita nyebrang mobilnya stop. Coba kalau di Banggai, jadi rantai ya. Iya kan? Di Singapura enak kita. Dia mobil jalan, kita nyebrang dia stop. Jadi kalau di Singapura ada yang moto-moto, yang motonya sambil ke pinggir jalan, mobil macet, yang dipoto di pinggir jalan, yang motonya sampai ke tengah jalan, nah itu pasti Indonesia. Tidak hafal mereka sana. Gitu. Yang bisa bikin mobil macet di Singapura itu cuma orang Indonesia. Nah itu pula. Ya. Nah, hebatnya Indonesia di situ. Ya. Tapi gimana cerita selanjutnya? Sampai besok kita berjumpa lagi. Ya, karena kita sudah sampai hotel, gitu ya.
Oke, siap-siap barang belanjaannya, jangan sampai lupa. Ingat barang di atas dulu. Sudah? Baru ingat barang bawah. Pokoknya barang atas sama bawah ini jangan sampai tinggal sampai pulang. Ya, dijaga benar. Ya. Terutama buat bapak-bapaknya, hati-hati. Ya. Ada yang mau urut tak? Mau urut katanya. Ada yang mau urut? Sudah urut. Sudah ya? Hah? Kalau mau urut, kalau mau urut. Kalau mau ini saya kasih tahu tempatnya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di hotel kita. Selamat istirahat, selamat menikmati malam panjangnya. Sampai jumpa besok jam 9 pagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.